Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang kami hormati, rekan-rekan mahasiswa Diskab 2008 yang saya banggakan, dan para hadirin sekalian. Kali ini saya akan membahas makalah tentang potensi bisnis dan kewirausahaan, yang mana makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 April Sumedang. Makalah ini disusun oleh kelompok 3, yaitu saya sendiri, Dede Iman, kemudian Salsabila, dan Siti Aisyah. Baik, mari kita lanjut di bab pertama ya. Latar belakang. Di era digital dan industri saat ini sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Terbukti dengan banyaknya para perusahaan baik mikro maupun makro dengan beragam usaha yang mereka menarik dan sudah pasti menghasilkan laba untuk meningkatkan tarif hidup pengusaha dan karyawan tersebut. Maraknya usaha kecil di saat sekarang ini juga sangat menguntungkan bagi masyarakat. Dengan demikian, ini adalah solusi terbaik bagi masyarakat karena bisa dalam tanda kutip jemput bola dengan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, bahkan membuka pekerjaan bagi orang lain. Belakang ini banyak sekali bermunculan usaha-usaha baru dengan beragam usaha yang menarik dan sudah pasti akan menghasilkan laba untuk meningkatkan taraf hidup para pengusaha dan karyawan tersebut. Dapat dilihat dari usaha yang didirikan seperti usaha makanan, minuman, laundry, taman bermain, dan lain sebagainya. Adapun tujuan dan manfaat makalah ini adalah untuk mengetahui apa saja keunggulan dan kelemahan potensi bisnis dan kewirausahaan, untuk mengetahui bagaimana dan seperti apa potensi bisnis yang baik. Adapun manfaat makalah ini adalah bagi penulis sendiri dan pembaca menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai keunggulan dan kelemahan potensi bisnis dan kewirausahaan. Lanjut ke bab 2. Potensi bisnis. Pengertiannya adalah bisnis dari segi ilmu ekonomi dipandang sebagai interaksi antara konsumen dan produsen. Sedangkan potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Jadi potensi bisnis adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan dalam berinteraksi antara konsumen dan produsen. Menjadi seorang pengusaha harus dapat mengidentifikasi potensi bisnisnya dengan baik agar dapat memenuhi dan melayaninya lalu menguasainya. Oleh karena itu, kita harus melakukan analisa terhadap potensi bisnis yang sering juga disebut analisa pasar. Ditinjau dari pengertiannya, pasar merupakan sekumpulan orang dan atau organisasi yang mempunyai kebutuhan dan keinginan yang mungkin sebagian dapat dipenuhi lewat transaksi jual beli. Lanjut, pengertian penguasaan pasar. Pada penguasaan pasar, penelaahan terhadap sifat-sifat pasar disebut segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah merupakan usaha untuk mengelompokkan pasar dari pasar yang bersifat heterogen ke dalam bagian-bagian pasar yang memiliki sifat homogen. Segmentasi pasar dimulai dari pemikiran bahwa manusia itu berbeda-beda, akan tetapi dapat digolong-golongkan pada beberapa bagian atau segmen yang memiliki sifat-sifat serupa. 3 jenis strategi pemasaran antara lain sebagai berikut. A. Strategi satu sasaran atau single target. B. Strategi sasaran ganda atau multi targets. C. Strategi kombinasi sasaran atau combined targets. Masing-masing strategi tersebut memiliki kebaikan dan keburukan sendiri-sendiri. Hal ini tergantung pada 2 hal, yaitu jangkauan sarana produksi yang dimiliki perusahaan dan tingkat kesamaan dari masing-masing segmen pasar. Dimensi yang dapat dipakai sebagai dasar segmentasi pasar adalah sebagai berikut. Geografis atau wilayah,
demografis atau pendudukan, gaya hidup, D status sosial, E manfaat, dan yang terakhir F pola konsumsi. Baik, selanjutnya halaman berikutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Baik, di sini ada kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses menciptakan nilai dengan mengumpulkan beberapa sumber daya yang bersifat unik yang dimiliki oleh seseorang untuk digunakan sebagai modal untuk mengambil kesempatan bisnis yang ada. Secara sederhana, orang yang bekerja dapat dikategorikan dalam dua jenis menurut kepemilikan usaha, yaitu 1. Orang yang bekerja dalam usaha yang dimilikinya sendiri. Kedua, orang yang bekerja pada usaha orang lain. Wirausahawan atau entrepreneur adalah mereka yang selalu mencari perubahan, berusaha mengikuti dan menyesuaikan pada perubahan itu, serta memanfaatkannya sebagai peluang. Wirausahawan dapat diartikan sebagai pengusaha yang mampu melihat peluang dengan mencari dana sumber daya lain yang diperlukan untuk menggarap peluang tersebut. Berani menanggung resiko yang berkaitan dengan pelaksanaan bisnis yang ditekuninya, serta menjalankan usaha tersebut dengan rencana pertumbuhan dan ekspansi. Karakteristik wirausahawan. Di sini ada 9 karakteristik utama wirausahawan. Di antaranya 1. Dorongan berprestasi. 2. Bekerja keras. 3. Memperhatikan kualitas. 4. Sangat bertanggung jawab. 5. Berorientasi pada imbalan. 6. Optimis. 7. Berorientasi pada hasil yang baik. 8. Mampu mengorganisasikan orang atau masalah. 9. Berorientasi pada uang. Resiko kewirausahaan. Tidak ada bisnis yang tidak beresiko, dan orang yang sukses adalah orang yang berani menantang resiko menjadi sebuah peluang bisnis. Resiko utama yang dihadapi oleh wirausahawan ada 4 tipe, yaitu resiko kegagalan individu karena terlalu cepat berharap mendapatkan hasil tanpa memerlakukan proses yang lama. Kedua, resiko keuangan karena biaya awal yang sering membengkak dari rencana semula. Ketiga, resiko karir karena meninggalkan pekerjaan semula untuk mencoba bisnis yang baru. Keempat, resiko sosial dan keluarga karena dalam tahap awal perhatian terhadap keluarga berkurang dan dicurahkan total pada bisnis yang sedang ditekuninya. Secara umum, ada beberapa sebab kegagalan dari usaha kecil yang sering dihadapi oleh wirausahawan. Sebab kegagalan tersebut antara lain 1. Manajemen usaha yang tidak kompeten dan kurang berpengalaman. Kedua, kealpaan yang disebabkan oleh rendahnya komitmen manajemen terhadap waktu. Ketiga, sistem kontrol yang lemah. Dan terakhir, modal dan pendanaan yang tidak mencukupi. Perkenalkan, saya Siti Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan bagi siapapun yang ingin menjadi wirausahawan, hendaknya dia punya sifat-sifat kewirausahaan. Di antaranya, yang pertama, mau dan mampu bekerja keras. Yang kedua, mempunyai kreativitas yang cemerlang. Yang ketiga, pastinya berani mengambil resiko. Yang keempat, berusaha mengurangi kelemahan yang ada tanpa merasa putus asa terhadap apa yang telah dimiliki. Karena dengan demikianlah usaha yang telah dirintisnya akan terus berjalan tanpa hambatan dan mudah, karena setiap langkah yang ditempuh telah dicermati serta dari pengalaman yang telah dilalui dan didukung oleh sifat kewirausahaan yang tangguh. Berikut faktor pendorong pertumbuhan kewirausahaan. Yang pertama, wirausahawan sebagai pahlawan. Sebagaimana Bapak SBY pernah berkata pada acara wirausaha di Istora Senayan, bahwasanya saya gembira hari ini karena para wirausahawan adalah pahlawan bisnis, ekonomi, dan pembangunan. Wirausahawan itu bukan hanya mencari dan menunggu peluang, tapi mereka yang menciptakan peluang. Begitu yang telah dikatakan. Yang kedua diantaranya adalah pendidikan kewirausahaan. Karena dengan pendidikan
itu benar-benar sangat penting dalam mempersiapkan generasi agar memiliki jiwa kewirausahaan. Yang ketiga, faktor ekonomi dan kependidikan. Yang keempat, pergeseran ke ekonomi jasa. Yang kelima, kemajuan teknologi. Yang keenam, gaya hidup bebas. Yang ketujuh, peluang internasional. Dan ciri-ciri orang yang memiliki jiwa kewirausahaan, di antaranya yang mempunyai ambisi tinggi, kemudian percaya diri, kreatif dan inovatif, senang bergaul, dan berpikiran terbuka dan positif. Bagi yang mempunyai ciri-ciri tersebut, maka ia mendapatkan peluang yang sangat luas menjadi seorang wirausahawan. Karena kita hidup di masa kini, maka seorang wirausahawan harus memiliki pemikiran lebih lanjut, yaitu memiliki peran ganda agar dapat bertahan dalam situasi global dan terus mencari celah bisnis dalam tantangan yang semakin berat. Di antara peran ganda, yang pertama, menjadi pengusaha atau wirausaha yang memiliki visi global, bekerja pada rencana regional, dan melaksanakan tugas secara lokal dan tepat. Yang kedua, menjadi pemimpin yang memiliki misi dan dikomunikasikan kepada anggotanya, serta memandang karyawan dari sisi manusiawi. Yang ketiga, menjadi pengelola bisnis yang menggunakan keunggulan pada inovasi dan kreativitas. Sampailah kita kepada kesimpulan tentang potensi bisnis dan kewirausahaan. Bahwasanya pengusaha haruslah mengenal potensi bisnis dengan baik agar dapat memenuhi dan melayani, kemudian menguasai. Oleh karena itu, kita harus memiliki langkah awal dalam menjalankan bisnis, yaitu dengan melakukan analisa terhadap potensi bisnis yang sering juga disebut analisa pasar. Potensi pasar ini juga diperhitungkan dengan menggunakan formulasi sebagai berikut: M sebagai potensi pasar, N sebagai jumlah penduduk yang memiliki kebutuhan akan produk tertentu, U jumlah kebutuhan per orang, P harga rata-rata per unit produk. Setelah mengetahui apa itu kewirausahaan dan apa itu potensi bisnis, apakah teman-teman berminat menjadi wirausahawan? Sekian dari kelompok 3, semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.